Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sherly Ramadanti, kelas PGSD 4I, NIM 2018 143 341, dosen pengampu Kiki Aryaningrum, pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas PGRI Palembang. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu strategi? Mari kita belajar bersama-sama tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran, yaitu ada 7. Yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry, yang kedua strategi pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga strategi pembelajaran afektif, yang keempat strategi pembelajaran kooperatif, yang kelima ada strategi pembelajaran kontekstual, dan keenam ada peningkatan kemampuan berpikir, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran ekspositori. Selanjutnya yaitu pengertian dari strategi inquiry. Strategi inquiry itu merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran dengan cara meningkatkan proses berpikir secara analitis dan kritis dalam mencari serta menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Oke, langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima ada menguji hipotesis, yang keenam ada merumuskan kesimpulan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry berorientasi pada siswa yang bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam pembelajaran inquiry, siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya secara optimal. Lalu ada ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama ada pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang dipertanyakan, sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, membuka inteligensi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. 5. Mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang keenam, proses interaksi belajar mengajar mengarah pada perubahan dari teacher centered kepada student centered. Selanjutnya yaitu manfaat strategi pembelajaran inquiry, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi yang akan dipelajarinya, melatih kepekaan diri, mengurangi rasa kecemasan, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi atau partisipasi belajar, meningkatkan tingkah laku yang positif, meningkatkan prestasi dan hasil belajar. Kemudian ada prinsip-prinsip penggunaan inquiry. Yang pertama ada berorientasi pada pengembangan intelektual, kedua prinsip interaksi, ketiga prinsip bertanya, keempat prinsip belajar untuk berpikir, kelima prinsip keterbukaan. Lalu teknik strategi pembelajaran inquiry.
1. Dapat membantu dan mengembangkan kemampuan pada diri siswa sehingga dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 2. Membantu dan menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Ketiga, membantu siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Keempat, memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. Kelima, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Keenam, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Yang ketujuh, memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Dan terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pembelajaran menekankan kepada perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Ketiga, belajar yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Yang keempat, melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 3. Memerlukan waktu yang panjang. 4. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Baiklah, materi pada hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.